Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, dalam kesempatan pertemuan ini kita akan melaksanakan pengujian pada motor starter. Ada 3 pengujian yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama pengujian pull-in coil, hold-in coil, dan pengujian tanpa beban. Baik, untuk alat yang dipergunakan pada pengujian motor starter ini, yang pertama adalah kunci T nomor 12, kemudian kunci ring pas 11, kunci ring pas 12, kemudian palu karet, tang ampere meter, kemudian avometer. Untuk bahannya baterai 12 volt, kemudian kabel bodi, dan motor starter dengan merek Denso 12 volt dan biasa digunakan di Toyota Kijang. Melakukan pemeriksaan motor starter ini, kita siapkan dulu baterainya apakah dalam kondisi yang bagus. Kita cek dengan avometer. Selektor avometer kita taruh di skala atau di angka 50. Kemudian kita cek. Di sini terbaca 12 volt untuk tegangan baterai ini, berarti baterai dalam kondisi bagus, sedang siap dipergunakan untuk pemeriksaan. Untuk APD yang kita pergunakan kali ini adalah kita pergunakan sarung tangan Matek. Baik, untuk langkah pemeriksaan pertama adalah kita melakukan pengetesan pull-in coil. Pull-in coil ini tujuannya untuk mencek fungsi kerja dari solenoid motor starter untuk mendorong pinion gear agar terhubung ke flywheel gear. Langkah-langkah pemeriksaannya, yang pertama kita siapkan dulu baterai. Kita hubungkan terminal positif baterai. Kemudian kita lepas kabel yang terhubung ke terminal C ini, kabelnya dari dinamo ini kita lepas dulu. Baik, setelah itu kita hubungkan kabel negatif baterai ke bodi motor starter ini, dan juga ke terminal C ini. Setelah
kabel yang dari dinamo ke terminal C ini kita lepas, kemudian kita hubungkan kabel dari negatif baterai ke terminal C, dan setelah itu kita beri arus ke atau tegangan ke terminal 50. Baik, dalam pengujian pull-in coil ini untuk menghubungkan antara terminal baterai, terminal positif baterai ini dengan terminal 50 pada solenoid, kita menggunakan bantuan dari kunci kontak ini supaya sedikit ada menghindari dari percikan api apabila kita menghubungkannya langsung. Kita coba untuk mencek pull-in coil dari solenoid ini dengan memperhatikan pergerakan dari gear pinion ini. Nah, baik, di sini kita lihat ada pergerakan dari gear pinion pada saat kita berikan tegangan dari baterai positif baterai ke terminal 50. Di sini terlihat gear pinion bergerak maju. Berarti di sini kita pastikan solenoid atau magnetic switch ini dalam kondisi yang baik. Namun jika pada saat kita berikan tegangan dari positif baterai ke terminal 50 ini gear pinion tidak bergerak, maka bisa dipastikan bahwa magnetic switch atau solenoid ini rusak, dan solusinya wajib dilakukan penggantian. Baik, sebagai catatan, untuk pemberian tegangan dari baterai ini ke terminal 50 ini waktunya sekitar 3-5 detik saja untuk menghindari kerusakan pada komparan solenoid ini. Jadi hanya diberikan waktu sekitar 3-5 detik. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan hold-in coil. Rangkaiannya masih sama dengan pull-in coil tadi. Di sini kita pastikan plunger dan pinion dalam posisi maju dulu. Kita berikan tegangan dari terminal positif baterai ke terminal 50 pada solenoid. Kita akan lakukan, dan kemudian kita lepas kabel yang dari terminal C solenoid ke terminal negatif dari baterai. Baik, kita lakukan. Nah, di sini kabel dari terminal negatif baterai sudah kita lepas, dan posisi dari gear pinion ini masih dalam posisi maju. Nah, di sini berarti untuk hold in coilnya dari magnetic switch atau solenoid ini dalam kondisi bagus. Apabila pada saat kita berikan tegangan dari positif baterai ke terminal 50 ini, kemudian kita lepas kabel dari terminal C ke terminal negatif ini, posisi pinion bergerak kembali ke dalam, maka dipastikan hold in coil untuk solenoid atau magnetic switch ini dalam kondisi rusak. Solusinya wajib diganti. Baik, pemeriksaan yang ketiga yaitu kita akan melakukan pengetesan motor starter tanpa beban. Di sini tujuan dari pengetesan motor starter tanpa beban ini adalah untuk memastikan apakah motor starter ini dalam kondisi yang bagus atau tidak. Langkah-langkahnya, kita sambung dulu kabel positif ke terminal
30. Dan kemudian yang tadi kita lepas kabel dari dinamo motor starter ini ke terminal AC kita pasang kembali. Kemudian kita sambungkan kabel bodi atau massa ini, kabel negatif ke bodi dari motor starter. Selanjutnya kita siapkan tang ampere. Kita taruh di skala 20 ampere. Kemudian kita pasang di kabel, positif yang dari baterai dengan terminal 30 pada solenoid. Kita coba putar. Oke, ternyata berputar. Kemudian kita cek arusnya sekitar 23 sampai 29 ampere pada saat kita berikan tegangan di terminal 50 ini. Terbaca di tang ampere itu 23 sampai dengan 29 ampere. Baik, untuk pemeriksaan motor starter tanpa beban ini sudah kita lakukan, dan seperti kita lihat pinion maju dan berputar pada saat kita memberikan tegangan baterai 12 volt ke terminal 50 dari motor starter tadi, dari solenoid motor starter. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa motor starter ini dalam kondisi yang bagus dan siap untuk dipergunakan. Baik, itu tadi 3 pemeriksaan yang kita lakukan di motor starter untuk menguji apakah motor starter ini dalam kondisi baik atau tidak. Tetap semangat di musim pandemi ini, mudah-mudahan sehat dan kita selalu mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.